Sejak nama Pak Rungkat resmi terdaftar sebagai salah satu kandidat ketua RT, Robi, Dot, dan Kona mulai menyusun rencana yang jauh dari kata adil. Mereka bertiga bukan hanya sekadar panitia pemilihan, tetapi juga orang dalam yang sudah diam-diam menerima bayaran dari Rungkat. Kesepakatan itu sederhana. Mereka akan memastikan Rungkat keluar sebagai pemenang. Apapun caranya, bayaran sudah diterima di muka. Dengan janji bonus tambahan, jika kemenangan berhasil diraih tanpa protes warga. Malam sebelum hari pemilihan, mereka berkumpul di rumah Robi untuk membicarakan detail eksekusi. Robi, yang menjadi koordinator, membuka pembicaraan dengan nada serius. Ingat, kita ini panitia. Orang percaya sama kita. Jadi kalau kita mau main, mainnya harus rapi. Jangan sampai ada yang curiga. Dot mengangguk. Sementara Kona terlihat sambil menulis di buku. Catatan kecil, bukan untuk laporan resmi, tapi untuk menghitung jumlah suara yang harus mereka alihkan demi mengamankan posisi Rungkat. Langkah pertama yang mereka sepakati adalah mengatur jalur antrian di TPS. Mereka akan memastikan para pendukung Rungkat masuk lebih dulu untuk menciptakan kesan awal bahwa sebagian besar warga memang memilihnya. Bagi warga yang belum jelas pilihannya, suasana ini bisa mempengaruhi secara psikologis. Kona bertugas mengatur orang-orang di luar agar antrian berjalan sesuai rencana, sementara Robi mengawasi di dalam. Strategi kedua adalah mengendalikan surat suara. Dot, yang memegang peran di meja pencatatan, sengaja memberi 2 surat suara kepada beberapa pendukung Rungkat yang sudah mereka percayai. Surat suara ekstra ini disembunyikan di balik kertas, lipatan agar tidak terlihat panitia lain. Dengan cara ini, satu orang bisa memilih 2 kali, dan semua suara tambahan itu diarahkan untuk Rungkat. Mereka juga menyiapkan daftar pemilih siluman. Nama-nama warga yang sudah lama, pindah atau jarang muncul di kampung, tetapi masih terdaftar di buku pemilih. Robi akan mencatat seolah-olah orang-orang ini sudah hadir dan memilih. Lalu, mereka bertiga akan mengisi pilihan tersebut secara diam-diam di bilik suara. Tentu saja memilih Rungkat. Kona yang bertugas menjaga pintu akan memberi kode ketika situasi aman untuk melaksanakan aksi ini. Selain itu, mereka sepakat memanfaatkan jeda makan siang. Biasanya, jumlah pengawas dari luar berkurang pada jam-jam ini, karena sebagian pulang untuk makan atau istirahat. Inilah waktu yang tepat untuk memperbaiki hasil kotak suara jika diperlukan. Robi membawa kunci cadangan yang sudah ia buat beberapa hari sebelumnya. Hasil menyalin dari kunci resmi yang dipegang ketua panitia. Kunci ini cuma dipakai kalau terpaksa. Tapi kalau kita bisa, kita atur dari awal, biar nggak perlu buka kotak di tengah jalan, kata Robi. Untuk menutup semua jejak, mereka sepakat berpura-pura sangat tegas dalam menegakkan aturan. Dot akan sering mengingatkan warga tentang larangan kampanye di sekitar TPS. Kona akan terlihat rajin membantu warga yang kesulitan menulis. Dan Robi akan memeriksa daftar hadir dengan teliti. Semua itu dilakukan untuk menciptakan citra bahwa panitia bekerja profesional dan netral. Padahal di baliknya mereka menjalankan permainan licik yang sudah direncanakan matang. Di luar pengetahuan warga, setiap langkah mereka sudah disesuaikan dengan uang yang mengalir dari Rungkat. Mereka tahu bahwa jika rencana ini berhasil, bukan hanya Rungkat yang diuntungkan. Mereka pun akan mendapat bagian yang cukup besar. Cukup untuk membuat mereka pagi hari pemilihan tiba. Dari luar, suasana TPS terlihat seperti kegiatan demokrasi biasa. Tenda berwarna biru, meja panjang dengan daftar hadir, dan kotak suara yang disegel. Namun di balik itu, semua sudah berada dalam kendali Robi, Dot, dan Kona. Mereka bertiga saling bertukar pandang, mengingatkan bahwa hari ini adalah puncak dari semua persiapan mereka. Kona, yang bertugas di luar tenda, mulai menjalankan bagian pertamanya. Ia mengatur warga untuk masuk berdasarkan daftar yang sudah ia susun semalam. Warga yang dikenal sebagai pendukung Rungkat dipanggil lebih awal, bahkan melewati antrian. Kepada mereka, Kona memberi kode halus. Sentuhan di bahu berarti mereka diizinkan masuk tanpa harus menunggu lama. Ini membuat para pendukung kandidat lain harus menunggu. Dan sebagian dari mereka mulai gelisah. Ada yang bahkan pulang dulu untuk mengurus urusan lain, tanpa sadar kehilangan giliran. Di dalam tenda, Dot sudah siap di meja daftar hadir. Ia sengaja membubuhi tanda sudah memilih pada nama-nama yang masuk daftar pemilih siluman. Dengan wajah santai, ia menyerahkan surat suara kosong kepada Robi, yang kemudian akan menyelipkannya ke bawah meja. Surat suara itu akan diisi belakangan dengan tanda untuk Rungkat.
lalu dimasukkan ke kotak suara di waktu yang tepat. Semua dilakukan tanpa terburu-buru, seolah hanya bagian dari rutinitas panitia. Robbie sendiri punya peran ganda. Selain mengatur aliran surat suara ekstra, ia juga mengawasi bilik suara dari jarak yang cukup untuk melihat gerakan tangan warga. Jika ada tanda-tanda mereka mencoblos nama lain, Robbie memberi isyarat kepada Kona di luar untuk mengintervensi. Warga berikutnya yang terlihat ragu. Intervensi ini beragam, mulai dari bisikan halus tentang janji perbaikan jalan, sampai sindiran bahwa Rungkat itu dermawan, nggak kayak yang lain. Sekitar tengah hari ketika arus pemilih mulai berkurang, mereka menjalankan tahap berikutnya. Dot mengajak dua panitia lain yang tidak terlibat untuk makan siang di warung dekat TPS, sambil berdalih ia akan bergantian jaga dengan Robbie dan Kona. Begitu para pengawas ini pergi, Robbie segera mengeluarkan kunci cadangan kotak suara. Dengan cepat, mereka memasukkan beberapa surat suara tambahan yang sudah dicoblos untuk Rungkat. Semua dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit. Lalu segel kembali dipasang dengan posisi yang sama seperti semula. Kona, untuk menutupi aktivitas ini, memancing perhatian warga dengan pura-pura, membantu seorang ibu mencari kacamata yang hilang di sekitar tenda. Beberapa warga ikut mencari, menciptakan keributan kecil, yang cukup untuk membuat orang lupa memerhatikan meja panitia. Saat kotak suara sudah kembali rapi, keributan itu pun mereda, dan semua berjalan seperti biasa. Meski rencana berjalan mulus, Robbie tetap waspada. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa membuat semua terbongkar. Ia berulang kali mengingatkan Dot dan Kona untuk tetap bertingkah wajar. Ingat, jangan kelihatan terlalu senang. Kita baru boleh lega kalau penghitungan sudah selesai dan hasilnya diumumkan. Katanya, keduanya mengangguk, paham bahwa permainan mereka harus bertahan hingga tahap terakhir. Menjelang sore, arus pemilih kembali ramai. Banyak yang datang setelah selesai bekerja atau dari ladang. Kona memastikan mereka yang baru datang diarahkan dengan nada ramah, tapi tetap memberi prioritas kepada siapapun yang ia tahu akan memilih Rungkat. Semua langkah itu menambah peluang kemenangan. Sedikit demi sedikit, hingga waktu pemungutan suara berakhir. Sore hari, TPS resmi ditutup. Panitia mulai bersiap menghitung suara. Warga berkumpul di sekitar tenda. Sebagian duduk di bangku plastik, sebagian berdiri sambil menunggu hasil. Suasana tegang terasa, namun Robbie, Dot, dan Kona sudah memegang kendali. Mereka berdiri di posisi strategis. Robbie di dekat kotak suara, Dot di meja pencatatan, dan Kona di samping meja untuk membacakan hasil secara lantang. Penghitungan dimulai. Setiap surat suara dibuka satu persatu. Nama Rungkat sering muncul di awal, sesuai strategi mereka untuk memberi kesan dominasi. Warga mulai berbisik-bisik. Sebagian terlihat mengangguk setuju. Seakan keputusan mereka sudah tepat. Kona membacakan setiap suara untuk Rungkat dengan nada yang sedikit lebih keras dibanding suara kandidat lain, membuatnya terdengar lebih sering.